Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wiki Suryana dari Prodi Manajemen dengan NPM 101242236. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi bab 5, yaitu pembayaran perdagangan luar negeri. Pengertian pembayaran perdagangan luar negeri adalah proses perpindahan dana atau nilai tukar yang terjadi antara dua negara atau lebih sebagai akibat dari transaksi jual beli barang atau jasa. Sederhananya, ini adalah cara kita membayar produk atau layanan yang kita beli dari negara lain, atau cara negara lain membayar produk atau layanan yang mereka beli dari kita. Dari pengertian pembayaran perdagangan luar negeri, terdapat beberapa cara untuk melakukan pembayaran perdagangan luar negeri. Yang pertama yaitu advance payment atau pembayaran di muka. Advance payment atau pembayaran di muka ini memiliki pengertian, yaitu pembeli melakukan pembayaran penuh kepada penjual sebelum barang atau jasa dikirim. Dan pembayaran di muka juga memiliki kelebihan atau kekurangan. Kelebihannya yaitu risiko bagi penjual sangat kecil karena pembayaran sudah diterima di awal. Dan kekurangannya, risiko bagi pembeli juga cukup besar karena barang belum diterima. Namun pembayaran sudah dilakukan, biasanya digunakan jika penjual memiliki produk yang sangat unik atau permintaan pasar yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu letter of credit. Letter of credit memiliki pengertian, yaitu jaminan pembayaran yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli kepada penjual. Terus bank akan membayar kepada penjual jika semua syarat dan ketentuan dalam letter of credit terpenuhi. Dan letter of credit juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya yaitu memberikan keamanan bagi kedua belah pihak. Penjual yakin akan menerima pembayaran, sedangkan pembeli yakin barang akan diterima sesuai dengan spesifikasi. Kekurangannya yaitu proses bisa lebih rumit, memakan waktu, dikarenakan yaitu melibatkan banyak pihak seperti bank pembeli, bank penjual, dan pihak ketiga. Saya Muhammad Dandan Karim Amanullah. Sini saya akan melanjutkan materi tentang pembayaran perdagangan luar negeri. Yang pertama, melanjutkan open account, yaitu metode pembayaran dalam perdagangan internasional yang dilakukan dengan pengiriman barang terlebih dahulu. Kemudian pembayarannya dilakukan setelah barang diterima. Open account ini dikenal juga sebagai rekening terbuka. Open account biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sudah memiliki hubungan bisnis yang lama dan saling terpercaya. Dalam metode ini, penjual akan mengirimkan barang dan dokumen ke pembeli, kemudian si pembeli akan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Open account memiliki beberapa karakteristik, yaitu tidak terikat oleh ketentuan perdagangan internasional. Kesepakatan antara penjual dan pembeli harus dibuat secara rinci dan jelas. Eksportir yang menanggung sebagian besar risiko, dan importir cenderung diuntungkan karena bisa memeriksa barang sebelum dibayar. Oke, selanjutnya yaitu commercial bills atau surat wesel yang digunakan dalam perdagangan internasional. Penjual menarik wesel kepada pembeli dan pembeli akan membayar pada tanggal jatuh tempo. Kelebihan dari commercial bills ini memberikan fleksibilitas dalam jangka waktu pembayaran, sedangkan kekurangannya risiko bagi penjual atau eksportir karena masih ada risiko untuk para pembeli bisa saja menunda pembayaran. Selanjutnya yaitu trade or bills of exchange, yaitu mirip dengan commercial bills tetapi lebih formal dan sering digunakan dalam transaksi yang lebih besar. Kelebihannya yaitu memberikan bukti utang yang kuat, sedangkan kekurangannya yaitu proses bisa lebih rumit karena melibatkan banyak dokumen. Materi selanjutnya di sini ada collection. Pengertian collection yaitu proses pengumpulan pembayaran melalui bank. Penjual mengirimkan dokumen pengiriman barang yang disebut bill of lading dan dokumen tagihan yang disebut draft kepada bank pembeli. Bank pembeli akan menyerahkan dokumen kepada pembeli setelah pembayaran dilakukan. Di sini ada kelebihannya yaitu memberikan kontrol kepada penjual atas proses pembayaran, dan kekurangannya yaitu risiko bagi penjual masih ada jika pembeli menunda pembayaran. Selanjutnya ada konsinyasi. Pengertian konsinyasi adalah penjual mengirimkan barang kepada pembeli untuk dijual, namun pembayaran baru dilakukan setelah barang terjual. Kelebihan
Kelebihannya di sini ada meminimalkan risiko bagi pembeli karena mereka hanya membayar barang yang sudah terjual. Kekurangannya yaitu risiko bagi penjual cukup tinggi karena barang bisa rusak, hilang, atau tidak laku. Di sini kesimpulannya, setiap metode pembayaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan metode pembayaran yang tepat sangat penting untuk meminimalkan risiko dan memastikan kelancaran bisnis. Nilai transaksi dan risiko negara perlu dipertimbangkan dengan matang-matang sebelum membuat keputusan. Terima kasih.